Shalom saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada tanggal 28 April sampai 4 Mei 2024, warga gereja Masih Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bukakanlah dan singkapkanlah apa yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul di dalam hati manusia, yang telah Engkau sediakan, yang telah Engkau ciptakan sebelum dunia dijadikan untuk mereka yang Engkau kasihi, yaitu kami yang saat ini memberi telinga dan hati untuk dibentuk, untuk diarahkan oleh hikmat-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran satu-satunya, dan kami pun rindu akan Engkau. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 di bawah judul perikop berkat dari hikmat. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Mulia dalam bahasa Ibrani kavod, bahasa Yunani doxa, dan bahasa Inggris glory atau majesty. Dalam bahasa Indonesia terhormat, tertinggi, terkemuka, paling agung, dan paling jaya. Tema khotbah Gemim mulai tanggal 28 April sampai 4 Mei 2024 adalah: muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dalam firman-Nya Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 memiliki 3 makna. Yang pertama adalah sebagai pengakuan akan eksistensi atau keberadaan Allah sebagai pemilik, sebagai penguasa bumi dan segala isinya, termasuk kita
secara pribadi, keluarga kita, usaha, pekerjaan, semua harta dan penghasilan kita. Imamat pasal 25 ayat 23 mencatat, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagimu. Pengakuan tentang keberadaan Allah yang terhormat, yang tertinggi, yang terkemuka, yang mulia itu di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-7 diingatkan bahwa kita harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah yang hendak diingatkan oleh pengamsal dalam pasal 3 ayat 1 ketika ia memulaikan dengan kalimat, "Hai anakku." Pengamsal menempatkan diri sebagai orang tua yang mengingatkan untuk janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang kedua, saudara, sebagai perintah Tuhan. Dalam Alkitab, perintah Tuhan itu sah dan mutlak harus dilakukan. Tak ada tawar-menawar. Dalam tradisi perjanjian lama dikenal persembahan buah sulung atau persembahan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9, yaitu persembahan anak laki-laki Israel yang sulung yang dipersembahkan bagi Tuhan, dan persembahan anak jantan hewan sulung yang tidak bercacat celah, yang gemuk seperti persembahan Habel dalam Kejadian pasal 4 ayat 4. Bagaimana juga Abraham mempersembahkan Ishak anaknya bagi Tuhan. Tetapi juga saudara, persembahan hasil pertanian dalam Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-9 dan 10 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam." Saudaraku, tidak seluruhnya, tetapi seberkas atau sebakul atau satu keranjang hasil panen pertama yang terbaik dipersembahkan bagi Tuhan. Yang ketiga, sebagai tanda syukur atau terima kasih. Bangsa Israel oleh Tuhan Allah telah dikeluarkan atau dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka dituntun dengan tiang awan yang melindungi mereka dari panas teriknya padang gurun. Mereka dituntun dengan tiang api yang menghangatkan mereka di kala malam yang sangat dingin selama 40 tahun di padang gurun. Disediakan roti mana yang turun dari langit. Ada air, kemudian dijaga oleh Tuhan ketika melewati laut Teberau yang terbelah dua untuk menghindari pengejaran Firaun dan pasukan kereta kudanya. Lalu orang Israel boleh tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang subur dan berlimpah susu dan madu. Demikian juga kehidupan kita.
gambaran jelas tentang kita dalam siara kehidupan yang juga dituntun disertai oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, diberkati dengan makanan, dengan pakaian, dengan tempat tinggal, dengan kesehatan, bahkan keselamatan oleh Tuhan. Dan karena itu, apa yang harus kita katakan dan lakukan adalah menyatakan tanda syukur dan terima kasih dengan pemberian persembahan yang memuliakan Tuhan Allah dengan harta kita. Maka saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, ingat bahwa firman Tuhan harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Kerajaan Allah harus dibangun sampai ke seluruh sendi-sendi kehidupan lewat kerja pelayanan gereja yang dituntun oleh Roh Kudus dan ditopang lewat pemberian persembahan umat yang terbaik. Mengapa harus yang terbaik? Karena Allah yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita tinggikan telah mengajarkan bagaimana memberi yang terbaik yang tak bercacat celah, yaitu anak tunggalnya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga dalam karya penebusannya yang menyelamatkan. Maka dalam kepastian, keselamatan dan janji berkat Tuhan yang begitu indah bagi kita, mari kita terus menyatakan pengakuan kita akan eksistensi Allah sebagai pemilik, sebagai penguasa bumi dan segala isinya. Dan kita ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Lalu kita taat melakukan perintah Tuhan dengan memberikan persembahan yang tak bercacat celah dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan dari hasil kejahatan. Lalu kita menyatakan tanda syukur dan terima kasih buat kebaikan, buat pertolongan. Karena itu saudara, jika kita menyatakan pengakuan, kita taat melakukan perintah dan menyatakan syukur dalam seluruh kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Glory, glory. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai baku dapat lagi damai di hati. Shalom.